Assalamualaikum, annyeonghaseyo yorobun. Jadi kali ini kita akan membahas tentang buku haul. Nah, buku haul ini maksudnya adalah buku yang terbit di Korea Selatan, terus diterjemahin dalam beberapa bahasa. Misalnya ini yang aku punya nih diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa diterjemahin dalam bahasa Indonesia? Itu karena beberapa buku ini ada yang dibaca idol terkenal di Korea Selatan. Nah, misalnya buku Hidup Apa Adanya. Nih, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki sama The Power of Language. Nah, 3 buku ini dibaca sama salah satu member dari BTS. Terus misalnya lagi yang ini, Semestaku sama Tenang Semua Akan Baik Saja. Ini dibuat sama ilustrator terkenal di Korea Selatan. Terus gambarnya juga bagus-bagus. Ntar kita review ya. Buat kalian yang mau beli atau tahu harganya, kalian bisa cek di penerbitnya masing-masing atau di toko buku terdekat kesayangan kalian. Nah, aku bakal review singkat beberapa buku ini. Nah, sekarang kita mulai dari I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Jadi buku ini itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang menghadapi emosinya. Pengarangnya Baek Si-hee. Ini yang buat itu penerbit Haru, yang nerbitin versi Indonesianya maksudnya. Nah, jadi dia itu lulus jurusan sastra, terus bekerja 5 tahun di sebuah penerbit. Terus dia mengalami gangguan distimia, depresi berkepanjangan, dan gangguan kecemasan. Setelah mengunjungi beberapa psikolog, dia melakukan pengobatan dan sambil menulis buku ini. Si I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ini juga ada tulisan Hangulnya versi Koreanya. Ntar aku tunjukin versi Koreanya setelah ini ya. Terus ada yang Hidup Apa Adanya. Nah, kalau nggak salah nih buku ini udah bestseller banget di sana. Pengarangnya Kim Soo-hyun. Terus ini juga diterbitin di beberapa negara. Ada di Jepang, Cina, Taiwan, Vietnam sama Thailand. Jadi ini ada beberapa bahasa juga versinya. Terus terjual lebih dari 800.000 eksemplar di Korea dan 700.000 di Jepang. Terus dicetak ulang lebih dari 200 kali dan mendapat penghargaan kategori e-book terbaik di Korea Selatan. Nah, buku ini bagus banget. Kalau nggak salah dibaca salah satu member BTS yang namanya Jongkook. Coba dicek. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang gimana kita hidup sebagai diri kita sendiri. Nih, I decided to live as myself. Nah, daftar isinya nih ada nih. Jadi itu tulis yang kita lakuin supaya kita bisa hidup apa adanya. Misalnya, nih, agar kita bisa hidup dengan menghormati diri sendiri, agar bisa hidup sebagai diri sendiri, agar tidak tenggelam dalam rasa cemas. Kayak lebih menghargai diri sendiri, sayang sama diri sendiri, kayak gitu. Terus ini agar bisa hidup bersama dengan yang lain. Jadi kehidupan sosial juga bagus untuk dunia yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih berarti dan juga lebih baik. Jadi buku ini tuh membahas tentang the best part of you. Jadi gimana cara kita buat jadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, kalian bisa baca buku ini. Emang bagus banget sih isinya. Dan ini aku rekomenin banget. Soalnya gak cuma hanya saran-saran dan bayangan-bayangan, oh harus gini ya, kayak harus gitu ya, enggak. Jadi kita harus disaranin sekalian disuruh ngelakuin apa, kayak gitu. Mantap. Terus ini The Power of Language. Jadi dia pengarangnya ada 2 orang, Shin Do-hyun sama Yunaru. Nah, ini tuh buku tentang kecakapan berbahasa dalam komunikasi melalui kisah klasik barat dan timur untuk menarik perhatian banyak orang. Jadi itu buku ini berisi tentang bagaimana cara kita berbahasa, berbicara, melakukan percakapan dengan orang lain secara lebih
global. Jadi semua orang itu bisa nerima apa yang kita maksud kayak gitu. Terus di sini beberapa ada kutipan dari filsuf-filsuf terkenal. Misal nih, janganlah kau pikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika begitu, yang manakah wajah aslimu? Nah, Wineng. Terus ini tuh banyak beberapa. Nah, nih. Jadi ada tahap-tahapnya, pengembangan diri. Terus cara bahasa dari sudut pandang, cara bahasa dari kecerdasan kita. Terus cara bahasa juga dari kreativitas sama. Jadi nggak diajarin cuma cara kita ngomong, tapi cara kita dengerin juga diajarin. Jadi bagaimana biar orang itu bisa cerita ke kita dengan lebih leluasa, lebih terbuka kayak gitu. Seru deh ini bukunya. Dan yang paling aku seneng yaitu tadi, karena ada quotes dari beberapa filsuf yang jarang kita temuin, dan buku ini tuh lumayan berat ya. Jadi 2 buku ini, Semestaku Semua Tentang Kamu, teks dan ilustrasinya Min Ho Myung. Terus buat yang tenang semua akan baik saja, itu teks dan ilustrasinya karyanya Jedit. Ini bukunya so sweet banget. Aku bukain sekilas ya biar kalian beli. Ada kata-kata plus quotes-nya. Nah, ini aku yang paling suka nih. Cinta, meskipun selalu memberi, hasrat untuk memberi tidak pernah pudar. Tapi jika terlalu banyak, pada akhirnya bisa saling melukai. Begitulah cinta. So sweet. Terus selanjutnya, tenang, semua akan baik-baik saja. Jadi ini buku tentang, sama kayak Semestaku, ada gambar dan tulisannya. Sama juga penerbitnya Buana Sastra. Tentang kayak kehidupan sehari-hari gitu loh. Nih, misalnya aku bukain cepet ya. Nah, kebahagiaan. Suatu sore yang damai, sebuah momen yang serupa lukisan. Jadi kalau kalian suka gambar, suka buku bergambar dan ada quotes-quotes menariknya, 2 buku ini wajib dibeli banget. Terus yang ini bukannya malas, cuma lagi mager aja. Ini ntar ada buku versi Koreanya, ntar aku liatin setelah ini. Nah, jadi ini juga bestseller. Pengarangnya Dancing Snail. Penerbitnya di Indonesia itu Transmedia. Jadi ini tuh buku top 20 essay terlaris di Korea Selatan. Dari ilustrator novel terlaris di Korea Selatan, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Jadi ada beberapa cerita, kata-kata, terus ada gambarnya. Lucu-lucu banget yang ini gambarnya, gemes. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kalau kita males, capek, pusing, depresi, kesel, itu nggak apa-apa, tapi kita harus menemukan titik di mana kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Jadi kalau kalian memang pas lagi males, mager, gak mau ngapa-ngapain, coba deh baca buku ini. Siapa tahu kalian bisa terinspirasi menjadi lebih baik. Minimal lebih semangat gitu ya. Nah, untuk 2 buku ini emang aku belum baca sih. Masih baca yang ini aja. Ntar aku review di video selanjutnya ya, gak apa-apa kan? Nah, tapi kayaknya ini bagus nih. Aku boleh bukain sedikit-sedikit nggak? Nih, ini lucu deh. Tuh, kita baca di belakangnya ya. Santai aja, namanya juga hidup. As you live for the first time. Semua dipaparkan dalam kisah anekdot antar hewan. Kita akan menemukan inspirasi dan semangat dari kisah mereka yang begitu hangat dan ceria.
Terus How to Respect Myself ini bukunya tebel banget nih. Tebel banget tapi enteng. Ini juga dibuat sama Transmedia. Dan ini juga bestseller di Korea, tapi aku belum baca. Pengarangnya Yoon Hong Gyun. Kalau yang ini sih Yozuk. Nih. Jadi How to Respect Myself ini terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan, dicetak ulang lebih dari 120 kali di Korea Selatan. Seni menghargai diri sendiri. Jadi ini lebih ke banyak tulisannya. Nah, kayak ini. Tuh. Jadi ini tuh menceritakan tentang metode pelatihan mandiri untuk harga diri ala dokter kejiwaan Dr. Yoon si penjawab. Oke, sekian dulu review dari aku. Kalau ada yang kurang atau mau review buku yang lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton review yang ala kadarnya ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.